Ibaratkan kalau lari itu lari dulu lah setengah kilo, tambah besoknya. Bulan Sya'ban jangan sekilo 2 kilo lagi, tambah 5 kilo, naik terus larinya. Bulan Ramadan datang waktu pertandingan, setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Maka ketika pertandingan 10 kilo kira-kira kecil bagi dia, lari secepat mungkin, yang lain tertinggal semua. Seperti itulah gambaran yang dimaksud oleh ulama ini tentang bulan Rajab ini. Mulailah dengan apa? Baca Al-Quran, mulai sholat sunnah ditegakkan kembali, ya kan? Berikan waktu khusus buat itu semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah umur kita sampai bulan Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kita masuk kepada pembahasan kita sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu pentingnya niat. Setiap amalan sangat penting sekali. Tadi kita menjelaskan memulai amalan, ya, sholat dan lain sebagainya, puasa sunnah. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam ini, agar amalan-amalan kita tidak sia-sia. Puasa letih dari pagi sampai sore, tapi tidak bernilai pahala. Ini khasirun, ya, minal khasirin, orang yang bangkrut nih. Ibadah tapi nggak dapat pahala. Sholat, ada nggak orang sholat tapi tidak dapat pahala? Banyak. Kata Rasulullah, orang sholat itu hanya mendapatkan paling pul itu setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan dari pahalanya, ada yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Mau kita seperti itu? Tentu tidak mau. Nah, di antara penentu mendapatkan pahala apa tidak adalah niat, jemaah. Dan judul ini kita ambil langsung dari hadis, ya, hadis Nabi SAW yang tercantum di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Nah, kitab ini sebenarnya, jemaah, bukan namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab Al-Arba'in Nawawi bukan itu namanya sebenarnya. Jadi kitab ini, ya, nama aslinya itu panjang. Nama asli dari kitab ini panjang sebenarnya, bukan Al-Arba'in An-Nawawi. Nama kitab ini adalah Al-Arba'un Al-Mabani, Al-Arba'una fi Mabani Al-Islam wa Qawaidil Ahkam. Dan ini orang-orang. Jadi nama asli dari kitab ini bukan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi, bukan. Tapi nama asli dari kitab ini adalah Al-Arba'una fi Mabani Al-Islam wa Qawaidil Ahkam. Itu nama aslinya. Kalau kita artikan 40 hadis tentang dasar-dasar Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam. Itu nama kitab yang sebenarnya, ya. Tapi yang terkenal di masyarakat adalah hadis 40 hadis Imam Nawawi. Oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amiril Mukminin, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amiril Mukminin, pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang beriman, pemimpin orang-orang mukmin, Abi Hafs, bapaknya singa. Wah, luar biasa ini. Gelar radhiyallahu anhu, bapak singa. Ini menunjukkan apa? Orang Arab itu kalau ingin menyebutkan seseorang pemberani, itu digelari bapaknya singa lah, atau singa lah. Ada yang menyebutkan begini, khataba asadu alal mimbar,
Singa sedang berkhutbah di atas mimbar katanya. Padahal singa tidak bisa berbicara, jemaah. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan dengan singa di sini adalah seorang pemberani, tegas seperti itu. Maka di hadis ini disebutkan an Amiril Mu'minin radhiyallahu anhu, dari pemimpin orang-orang yang beriman, bapaknya singa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Diterima apa tidaknya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Sah apa tidaknya tergantung pada niatnya. Wa innama likulli akan mendapatkan apa yang ia niatkan atasnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan atasnya, atas amal. Dia meniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka bernilai ibadah. Kalau dia niatkan untuk yang lain, maka tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian lanjutan hadis ini, faman kanat hijratuhu. Nah, disebutkan contohnya di sini. Kita akan bahas nanti ya. Barang siapa yang hijrahnya, hijrah itu salah satu ibadah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu diperintahkan oleh Allah, hukumnya wajib, yang tidak mau berdosa. Demikian pula orang yang berada di tempat seperti orang-orang negara kafir, yang kalau dia beribadah ketahuan dihukum, disiksa, maka wajib baginya untuk berhijrah kalau dia mampu untuk melakukannya. Hijrah, wajib berhijrah. Jangan sebaliknya, kita hijrah kepada negeri-negeri yang seperti itu. Nah, kata Rasulullah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, melakukan ibadah hijrah dikarenakan Allah dan Rasul, niatnya untuk Allah dan Rasulnya, ikhlas, maka hijrahnya tersebut terhitung untuk Allah dan Rasulnya. Artinya terhitung ibadah sebagai pemberat amalan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin ma hajara ilaih. Akan tetapi barang siapa yang hijrah, ibadah yang dia lakukan atau hijrah yang dia lakukan, dia niatkan untuk apa? Mendapatkan dunia, keuntungan dunia, kemewahan dunia, perniagaan dan lain sebagainya. Atau diniatkan untuk wanita yang ingin dia nikahi. Ternyata wanita yang ingin dia nikahi itu berhijrah. Kata wanita ini, kalau seandainya engkau tidak mau ikut berhijrah, tidak akan menikah denganmu. Maka dia pun berhijrah dengan niat untuk menikahi wanita tersebut. Maka hijrah yang dia lakukan tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan amalan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, hadis yang mulia ini adalah salah satu hadis yang padanya tercantum satu hukum. Satu hukum bagi semua amalan ibadah. Sah apa tidaknya ibadah. Luar biasa ini.
Tidak ada satu hukum yang dalam sebuah hadis yang dia itu menghukumi semua ibadah. Di antaranya hadis ini yaitu masalah niat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu jamak dari kata amal. Sesungguhnya amalan-amalan ibadah, ya, maksudnya ibadah. Sesungguhnya amalan-amalan ibadah itu tergantung pada niatnya. Sah apa tidaknya, diterima oleh Allah apa tidak, diberikan pahala apa tidak, itu tergantung pada niatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan niat? Apakah yang kita ucapkan nawaitu shauma ghadin an adai syahri Ramadan hadhihi, misalnya seperti itu ya, atau usolli, saya niat salat, apakah itu yang dimaksud dengan niat? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini penting kita pahami bersama baik-baik apa yang dikatakan oleh para ulama. Niat itu dari bahasa Arab an-niyah itu satu. Kalau jamaknya an-niyat itu jamak, artinya niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Kata para ulama, an-niyah hiya al-qasdu. Al-qasd. Apa itu qasd? Yaitu tujuan. Ada yang mengartikan keinginan, al-iradah, tujuan melakukan sesuatu, itu dimaksud dengan niat. Ketika kita mempunyai tujuan dan maksud, keinginan yang kuat melakukan sesuatu, maka itu adalah niat namanya. Ketika kita pergi ke masjid ini, ngapain ke masjid? Niat kita untuk sholat, keinginan kita ke masjid untuk sholat, maka itu sudah disebut dengan niat. Itu niat. Betul apa tidak? Iya, itu niat. Jadi keinginan untuk melakukan sesuatu itu niat, jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu kata para ulama semuanya bersepakat, dari madhab Syafi'i, Imam Malik, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, semuanya bersepakat dan tidak pernah berselisih bahwa niat itu tempatnya di hati, atau sebenarnya jantung, ya, qalb, jantung yang tapi orang Indonesia sudah terbiasa dengan menyebutnya hati, maka jantung hati di dada kita, tempatnya di dada kita ini. Semuanya bersepakat itu tempatnya di hati, mau diucapkan ataupun tidak, tempatnya di hati. Tapi para ulama berselisih pendapat, apa hukumnya kita mengucapkan, melafadzkannya, memperdengarkan. Seperti tadi ya, usolli, ya kan? Ada kan seperti itu. Salat az-zuhri 4 raka'atin imaman, kalau dia imam, kalau makmum makmuman, dan seterusnya. Apa hukumnya? Boleh apa tidak? Para ulama berbeda pendapat ini. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Tapi itu bukan niat, kata mereka. Itu bukan niat. Itu lafaz untuk membantu kita agar mudah untuk meniatkan dalam hati. Itu cuma alat bantu saja, dan bukan sesuatu yang wajib. Nah, ini banyak yang tidak diketahui.